hospital berdasarkan kondisi pasien, baik itu krisis atau akut, kemudian di ruang maintenance, dan juga bagaimana health promotionnya ya, karena tentunya kita memberikan asuhan secara komprehensif ya, tidak hanya di rumah sakit saja, tapi juga yang penting, tidak kalah penting adalah ketika nanti pasien sudah kembali ke masyarakat ya, dalam hal ini di komunitas. Ini perlu kita perhatikan juga bagaimana nanti pasien akan bisa berdaya, bisa mandiri dan produktif ya, tidak menjadi beban bagi keluarga ataupun masyarakat. Baik, saya akan share screen. Oke. Jadi ini adalah gambaran tentang masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Ini berdasarkan data Riskesdas, ternyata pasien dengan skizofrenianya cukup tinggi, 7 dari 1.000 keluarga ada yang mengalami gangguan jiwa, kemudian yang depresi juga di angka 6. Kemudian untuk yang mengalami gangguan mental emosional ini 9,8 ya. Jadi cukup tinggi dan sebagian besar mereka bisa jadi ya tidak datang ke layanan kesehatan karena merasa enggan, merasa malu karena ada stigma yang melekat pada pasien dengan gangguan jiwa. Kadang mereka denial juga, saya nggak gangguan jiwa kok dibawa ke RSJ gitu ya. Dan memang ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang sehat jiwa ya. Dan ketika ada masalah kesehatan jiwa bisa ditangani dengan maksimal, dengan baik, dengan komprehensif ya. Baik itu kegiatan yang sifatnya promotif, preventif maupun yang sifatnya kuratif. Dan kalau kita berbicara tentang kesehatan, kesehatan itu adalah suatu kondisi yang sejahtera, baik fisik maupun mental. Jadi sehat itu tidak hanya secara fisik saja, tapi secara mental juga harus sehat ya. Dan di lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan di sana ada liriknya bangunlah jiwa, bangunlah badannya. Jadi tidak hanya badannya saja yang dibangun, tapi jiwanya juga dibangun ya. Jadi kondisi yang sehat itu ada sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan bukan hanya bebas dari penyakit dan juga kecacatan. Dan yang dimaksud dengan sehat jiwa adalah dia yang bisa mengenal potensi dirinya sendiri ya. Hal positif apa yang dimiliki gitu ya, hal positif apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian mampu mengatasi stres karena stres pasti akan datang pada individu yang masih hidup di dunia ini ya. Pasti stres itu akan datang terus, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi situasi stres yang kita hadapi. Kemudian kita juga bisa bekerja dan produktif dan juga berguna bagi orang lain. Ini adalah ciri-ciri dari sehat jiwa atau mental health ya. Dan ketika ada gangguan, ya gangguan dalam hal dia tidak mampu mengenal potensinya, dia tidak bisa mengatasi stres yang dialaminya, tidak bisa produktif dan tidak memberikan kontribusi yang berada di lingkungan sekitarnya, maka bisa jadi seorang tersebut mengalami masalah kesehatan jiwa, gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat diri masing-masing, kira-kira saya sudah sehat jiwa atau belum ya. Ya, tapi insya Allah teman-teman semuanya sehat jiwa dan raganya. Ini adalah jenis gangguan jiwa. Jadi kalau gangguan jiwa itu cukup banyak jenisnya. Ini yang paling banyak adalah gangguan psikotik. Ini yang paling banyak dirawat di rumah sakit jiwa ya, di rumah sakit kami. Gangguan psikotik contohnya adalah skizofrenia, kemudian ada gangguan waham dan juga ada skizoafektif ya. Jadi gangguan psikotik yang paling banyak di tempat kami adalah diagnosisnya skizofrenia atau dengan kode diagnosisnya adalah F20. Ini hampir 80% pasien yang dirawat di tempat kami mengalami kondisi skizofrenia dengan gejala atau ciri utamanya adalah ada waham, kemudian ada halusinasi, kemudian bicara atau pikirannya juga kacau serta perilakunya aneh. Ya, kalau kita berbicara tentang gangguan jiwa, maka yang terganggu adalah pikiran, perasaan, dan juga perilakunya. Dan ini adalah gejala positif pada pasien skizofrenia, ada waham dan halusinasi. Mungkin teman-teman sudah cukup paham ya tentang apa itu waham gitu ya. Waham itu berarti berpikir tidak sesuai dengan realitas ya. Misalnya ada waham kebesaran, dia merasa seorang presiden, merasa dia adalah seorang jenderal, atau merasa dia
bisa melakukan banyak hal yang tentunya itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian kalau yang halusinasi, dia mendengar bisikan-bisikan, melihat bayangan-bayangan yang tidak ada wujudnya, kemudian dia merasa seperti diraba-raba atau pengecapan yang aneh atau penghidu. Ini tergantung dari indera mana yang terganggu untuk gangguan persepsi sensori halusinasinya ini. Kemudian bicaranya juga kadang lack of ideas, tidak nyambung gitu ya, loncat-loncat dan perilakunya juga aneh. Kemudian untuk yang kedua adalah gangguan suasana hati atau mood disorder. Ini contohnya adalah depresi mayor. Depresi ini lebih ke alam perasaan yang sedih ya dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau depresinya berat dan berkepanjangan, maka bisa muncul ide bunuh diri, ya ide bunuh diri ataupun yang lebih parah sudah mencoba untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup. Kemudian ada gangguan bipolar. Bipolar ini ada kondisi manik dan depresif. Bi ini adalah dua, bipolar, polar itu adalah kutub. Jadi dua kutub yang berbeda. Kadang ada kondisi depresi yang sedih berkepanjangan, ada juga yang tiba-tiba ada fase maniknya ya. Jadi ada semangat yang berlebihan, impulsif ya. Kadang jadi muncul perilaku kekerasannya juga bisa jadi ya. Jadi ini gangguan bipolar atau yang dikaitkan dengan gangguan suasana hati. Ini juga cukup banyak yang dirawat di tempat kami. Kemudian ada gangguan kecemasan seperti panic disorder atau gangguan serangan panik ya. Tiba-tiba sesek, tiba-tiba panik gitu ya. Tiba-tiba nadinya meningkat, tekanan darahnya meningkat gitu ya karena cemas yang berlebihan. Ya, ada serangan panik atau panic attack. Kemudian ada kondisi fobia, kemudian OCD, obsesif kompulsif disorder, jadi melakukan perilaku yang berulang-ulang ya, bahkan sampai 50 kali, 100 kali ya, melakukan cuci tangan karena merasa nggak bersih ketika cuci tangan hanya sekali saja gitu ya, atau mandi harus berjam-jam gitu ya, karena merasa belum bersih gitu ya, harus benar-benar bersih. Kemudian ada GAD, GAD ini adalah General Anxiety Disorder, jadi kecemasan secara menyeluruh, ya ini cemasnya berlebihan. Kemudian ada gangguan kepribadian, bisa antisosial, borderline, atau narsisistik ya. Ini pola perilakunya menetap, sulit beradaptasi dengan lingkungan, emosinya tidak stabil, dan cenderung untuk manipulatif. Kemudian untuk yang gangguan perilaku dan impuls, ini contohnya ada perilaku kerasan, ketergantungan zat atau nafsa ya. Kemudian ada self-harm ya, ini yang banyak sekali terjadi saat ini ada self-harm, perilaku untuk melukai diri sendiri. Tadi juga Pak Heri baru ketemu pasien yang usianya masih 15-16 tahun, dia melakukan self-harm dengan membuat barcode di tangannya karena dia ada konflik dengan ibunya dan konflik dengan pacarnya. Ciri utamanya adalah pasiennya agresif, sulit mengendalikan diri, kemudian kecanduan narkotika ataupun alkohol, dan perilaku menyakiti diri sendiri. Kemudian ini pada pasien anak remaja ada gangguan perkembangan dan perkembangan dan kondisi yang akhirnya menyebabkan gangguan tumbangnya ya, pertumbuhan dan perkembangannya ada autisme, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder ya. Jadi gangguan pada hmm, memperhatikan sesuatu, fokus terhadap sesuatu dan pasiennya juga hiperaktif cenderungnya. Kemudian ada kondisi retardasi mental. Biasanya pasiennya mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, hiperaktif, ya tidak bisa diam, kemudian ada keterlambatan perkembangan dan juga perilaku maladaptif yang tidak sesuai dengan usia tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian gangguan psikosomatik, ada somatoform, keluhan psikosomatik, jadi ada keluhan fisik tanpa sebab medis yang jelas ya, dipengaruhi faktor psikologis. Mengeluhnya sesak, tapi setelah diperiksa nggak ada masalah apapun. Mengeluh perutnya sakit, tapi ternyata setelah diperiksa di lab gitu ya, di rongsen ternyata tidak ada masalah apapun. Dan ternyata masalah psikis yang lebih dominan pada orang tersebut. Kemudian kondisi krisis dan resiko bunuh diri ini juga kasusnya cukup meningkat akhir-akhir ini ya. Dan di bulan September ini juga merupakan bulan kesadaran untuk terkait dengan pencegahan bunuh diri ya. Jadi ini kasus yang kita temui ada ide bunuh diri, jadi berpikir untuk mati saja atau mencoba bunuh diri dengan minum racun atau gantung diri gitu ya, dan juga ada kondisi yang secara psikologisnya mengalami kondisi krisis. Ciri utamanya ada pikiran ingin mati, upaya melukai diri sendiri untuk mengakhiri hidup, kemudian krisis akibat masalah yang berat ya, bisa jadi karena masalah ekonomi, karena masalah hubungan atau merasa
trauma, ya trauma terhadap suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Kemudian ini adalah penyebab dari gangguan jiwa ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyebabnya maka multifaktor ya, tidak hanya satu faktor saja yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Jadi ada interaksi antara faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosial. Untuk faktor biologi sendiri ada bisa disebabkan karena faktor genetik ya atau keturunan. Walaupun tidak selalu ya, tidak selalu orang tua yang gangguan jiwa anaknya akan mengalami gangguan jiwa. Ini hanya meningkatkan resiko saja. Jadi ketika anak tersebut copingnya baik, kemudian tumbuh kembangnya sesuai, maka untuk resiko gangguan jiwanya menjadi semakin kecil. Kemudian disebabkan karena ketidakseimbangan neurotransmitter. Ya, neurotransmitter ini adalah sel-sel yang ada di otak yang eh, memberikan informasi ya antara sel satu dengan sel yang lain. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan dopamin, maka akan muncul halusinasi dan waham. Ya, ini gejala psikotik dopamin yang berperan. Kalau serotonin ini pada pasien depresi, ya. Kemudian norepinefrin ini pada kondisi kecemasan. Ya, jadi kalau ketidakseimbangannya ini cukup banyak, maka bisa menyebabkan gejala gangguan kejiwaan. Kemudian kelainan struktur atau cedera otak, ya misalnya mengalami trauma kepala, kemudian infeksi otak, kemudian ada tumor juga, kemudian ada penyakit fisik kronis, misalnya ada stroke, epilepsi, kemudian ada HIV/AIDS, kemudian penggunaan alkohol, narkotika, dan obat-obatan tertentu ini juga bisa menyebabkan seorang mengalami gangguan jiwa. Jadi ada pasien yang menggunakan pil atau pil Yarindu atau Trihek lama-lama kemudian akhirnya mengalami kondisi halusinasi, tidak terkontrol perilakunya dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, kemarin juga ada yang dua kasus kami temui, ada yang mengkonsumsi biji kecubung dan akhirnya dirawat juga di rumah sakit kami. Ya. Kemudian untuk secara psikologisnya ada trauma masa kecil ya, jadi mengalami pelecehan atau trauma medusa gitu ya istilahnya yang saat ini sering saya dengar, mengalami pelecehan seksual, kemudian ada penelantaran dan juga ada kekerasan ya, kekerasan misalnya dari orang tuanya ketika melakukan kesalahan dia dipukul, ditendang ataupun diseret. Kemudian ada stres berat atau berkepanjangan, misalnya kehilangan orang yang dicintai, perpisahan dengan suami, dengan istri, atau dengan pacar, atau dengan anaknya, gitu ya. Kemudian ada masalah ekonomi, konflik keluarga. Ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Kemudian pola pikir atau kepribadian, misalnya perfeksionis, misalnya kalau mandinya nggak bersih ya udah sekalian nggak mandi sekalian karena orangnya perfeksionis gitu ya. Jadi segala sesuatunya harus sempurna. Kalau kurang sedikit dia merasa tidak nyaman, merasa jengkel, merasa marah-marah gitu ya. Jadi karena ada tipe kepribadian yang perfeksionis. Kemudian sulit mengendalikan emosi juga. Kemudian kesulitan menghadapi masalah, ini tidak ada mekanisme coping yang adaptif, cenderung menggunakan mekanisme coping yang maladaptif. Jadi ketika ada masalah, dia cenderung marah-marah misalnya, atau cenderung untuk menyimpan sendiri masalahnya, tidak diceritakan atau tidak disampaikan oleh kepada orang lain, sehingga suatu saat akhirnya bisa menumpuk permasalahannya dan ketika ada pencetus yang akhirnya bisa membuat seseorang mengalami gangguan jiwa, akhirnya muncul gejala gangguan kejiwaan. Kemudian faktor sosial dan lingkungan ini bisa jadi karena tekanan sosial ya, karena kemiskinan ya, sosial ekonomi yang rendah, kemudian pengangguran ya, tidak bekerja atau misalnya baru saja di PHK, kemudian mengalami diskriminasi atau misalnya tidak diajak main oleh temannya gitu ya, didiskriminasikan. Jadi temannya dikasih sesuatu, dia sendiri yang nggak dikasih gitu ya, mengalami diskriminasi ataupun bullying. Ini juga sering terjadi di anak remaja khususnya ya, mereka mengalami bullying di sekolahan. Kemudian adanya kekurangan ya dukungan keluarga atau lingkungan, jadi pasien merasa sendirian, tidak ada yang mendukung dan merasa terisolasi juga ya, tidak ada yang membantu ketika dirinya mengalami kesulitan. Ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan ya. Jadi apa-apa dihadapi sendiri, apa-apa dilakukan sendiri gitu ya. Kemudian lingkungan yang tidak sehat, misalnya penuh kekerasan di lingkungannya sehingga membuat seseorang bisa ini juga ya, copingnya jadi mengikuti juga karena setiap hari melihat kekerasan sehingga ketika ada permasalahan maka penyelesaiannya adalah dengan kekerasan juga. Kemudian ada konflik atau kriminalitas.
Kemudian ada perubahan besar dalam hidup, misalnya pindah tempat, pindah rumah ya, pindah ke lingkungan yang baru, kemudian perceraian, statusnya yang tadinya ada orang yang mendampingi, yang merawat, tiba-tiba tidak bisa didampingi oleh orang lain gitu ya, kemudian pensiun ya, ataupun bencana alam. Ini beberapa penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa. Dan ini adalah alur penanganan ataupun alur pelayanan di rumah sakit jiwa. Jadi ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan dan biasanya memang pasien dibawa ke IGD rumah sakit jiwa, ke rumah sakit kami disuruh hospital itu karena dia melukai diri sendiri, mencoba bunuh diri ataupun melukai orang lain. Ya, itu pintu pertamanya adalah di IGD. Kemudian setelah itu akan dipindah ke UPIP. Nanti teman-teman akan praktek di UPIP, unit perawatan intensif psikiatri, dan ketika sudah tenang maka pasien akan dipindahkan ke ruang maintenance atau ke ruang rehabilitasi. Dan kurang lebih lama rawat pasien di tempat kami adalah 14 hari ya, walaupun bisa kurang, bisa lebih. Dan biasanya di UPI itu 2 sampai 3 hari, selebihnya di ruang maintenance, dan di ruang maintenance ini pasien akan dilatih untuk melakukan kegiatan rehabilitasi ya, misalnya membuat kerajinan tangan gitu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ini ruangan yang pertama kali pasien ketika mengamuk gitu ya, melukai diri sendiri ataupun merusak lingkungan, itu yang pertama kali ruangan yang dituju adalah instalasi gawat darurat. Jadi fungsi utama dari IGD ya, kalau IGD fisik mungkin teman-teman sudah familiar ya, tapi kalau IGD jiwa maka kalau di tempat kami itu ada ruangan tersendiri, ada pintu tersendiri. Jadi untuk pasien fisik dan pasien jiwa kita pisahkan karena kebetulan di tempat kami ada pelayanan fisik dan ada pelayanan jiwanya. Kemudian fungsi utamanya adalah menangani gangguan jiwa akut yang beresiko bagi diri sendiri maupun orang lain ya. Kemudian kita juga memberikan pertolongan pertama psikologi serta penata laksanaan medis yang tepat ya agar pasien segera bisa stabil dan tidak menunjukkan perilaku yang agresif. Kemudian di instalasi gawat darurat ini juga ruangan yang bertujuan atau digunakan untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum dilakukan perawatan lanjutan di ruang rawat inap atau poliklinik. Jadi kalau sudah stabil maka pasien akan dipindahkan ke bangsal rawat inap ketika PAN-EC-nya itu memenuhi kriteria. Kemudian ini adalah jenis layanan di IGD. Jadi kita ada triase untuk psikiatri ya. Kalau triase untuk yang fisik mungkin teman-teman juga familiar ya. Ada warna merah, ada warna hitam, warna kuning, warna hijau ya. Kalau di jiwa itu hanya eh, merah, kuning, hijau saja gitu ya. Jadi kalau yang merah itu yang membahayakan secara aktif diri sendiri maupun orang lain. Kalau hijau berarti cenderung lebih stabil. Jadi triase ini adalah untuk menilai tingkat kegawatan dari pasien, ya misalnya risiko bunuh diri, kekerasan, dan agitasi berat. Dan juga ini kita prioritaskan pasien sesuai dengan tingkat urgensinya. Ya kalau merah maka apa yang nanti akan dilakukan selanjutnya, misalnya dibawa ke unit perawatan intensif psikiatri. Kemudian di IGD juga ada penanganan medis darurat ya biasanya nanti akan diberikan injeksi antipsikotik yang sifatnya juga sedatif ya obatnya. Sedatif ini membuat pasien menjadi lebih rileks ya dan biasanya pasien akan tertidur ketika diberikan obat psikotropika darurat. Tapi juga harus hati-hati karena obat antipsikotik ini bisa menyebabkan efek samping ya, efek samping seperti extrapyramidal syndrome atau kondisi yang berbahayanya bisa menyebabkan SNM atau sindroma neuroleptik maligna sampai pasiennya bisa penurunan kesadaran bahkan bisa eh, meninggal dunia sehingga perlu pengawasan yang intensif. Kemudian yang sifatnya sedatif biasanya diberikan diazepam. Ya, diazepam ini juga hati-hati karena bisa mengganggu otot-otot pernafasan gitu ya, sehingga dipantau secara intensif ya ketika diberikan obat injeksi antipsikotik maupun yang sifatnya sedatif ya. Dalam hal ini anti-ansietas berupa injeksi diazepam. Kemudian yang paling penting di IGD adalah kita menangani masalah fisik yang terlebih dahulu ya. Jadi kita fokusnya adalah fisiknya dulu baru psikiatrinya.
Dan ketika ada masalah fisik yang menyertai, misalnya ada luka gitu ya, maka kita atasi lukanya gitu ya. Ketika ada overdosis obat, kita atasi overdosis obat atau kondisi dehidrasi kita maka lakukan rehidrasi terlebih dahulu. Baru ketika sudah stabil, maka baru akan fokus ke masalah psikiatrinya. Sehingga di IGD ini biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah pasien ini mengalami masalah psikiatri, fisik, atau keduanya. Ya, kalau mengalami masalah fisik, maka fisiknya terlebih dahulu yang ditangani, baru psikiatrinya yang akan diatasi. Kemudian ada manajemen krisis perilaku, jadi kita lakukan komunikasi terapeutik ya, dimanapun, walaupun di IGD, di UPI, tetap kita lakukan komunikasi terapeutik ya, komunikasi yang bertujuan untuk menenangkan pasien. Kemudian pengekan fisik atau kimia bila pasien agresif dan membahayakan, ini adalah upaya terakhir ketika pasien secara agresif, secara impulsif ya, melukai diri sendiri maupun orang lain, kondisi yang membahayakan, maka kita lakukan pengekan fisik berupa restraint fisik ataupun restraint kimia dengan pemberian injeksi diazepam ataupun lodomer biasanya. Kemudian ada stabilisasi psikologis dan keperawatan. Kita observasi intensif selama 24 jam, tapi biasanya belum sampai 24 jam pasien sudah dipindahkan ke unit perawatan intensif psikiatri. Kemudian ini masih ada pendampingan keluarga agar kooperatif dalam proses perawatan. Kemudian bisa juga dilakukan rujukan dan perawatan lanjutan. Ya, jadi setelah kondisi stabil, pasien bisa dirawat di ruang rawat inap psikiatri, atau kalau pasien ringan bisa diarahkan ke poli ataupun ke rawat jalan. Dan ini adalah penata laksanaan kasus bunuh diri ya. Ini yang sering kita temukan di bangsal IGD. Jadi ketika menangani pasien yang cenderung untuk bunuh diri, pencegahan merupakan hal yang utama yang perlu kita perhatikan. Dan ketika sudah dilakukan, maka kita lakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan lengkap, baik secara fisik dan mental, dan juga nanti akan diputuskan apakah pasiennya dirawat di eh, rawat inap ataupun tidak gitu ya. Kemudian ini adalah penata laksanaan gaduh gelisah di IGD ya, ketika kondisinya perilaku kekerasan ya yang membahayakan orang lain ataupun lingkungan, maka prinsip penata laksanaannya adalah untuk melindungi pasien dan orang lain dari bahaya. Ya, jadi pasiennya harus aman, petugasnya juga aman. Petugasnya aman, pasiennya juga aman. Jangan sampai nanti pasiennya tidak aman, petugasnya aman, atau sebaliknya petugasnya aman tapi pasiennya tidak aman. Ya harus aman semuanya. Kemudian kita menenangkan juga pasien dengan sikap yang manusiawi tapi tetap waspada ya dengan mengajak bicara tentang apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang menjadi harapannya dan apa yang menjadi keinginannya. Dan kita juga hargai hal positif dari diri pasien, baik dalam perilakunya, perasaan, maupun pikirannya. Karena pasien terkadang butuh validasi ya, atau butuh didukung ya, sehingga kita berusaha untuk menghargai apa yang disampaikan oleh pasien. Dan kita berusaha untuk mengerti apa yang dirasakan oleh pasien. Dan kita upayakan agar pasien tidak merasa terancam dengan kehadiran kita. Mungkin teman-teman sudah dapat materinya tentang komunikasi terapeutik ya, itu yang harus teman-teman praktekkan ya agar pasien merasa tidak terancam dengan kehadiran kita. Jadi kehadiran kita adalah untuk membantu mereka, ya bukan membuat mereka merasa menjadi tidak aman atau merasa tidak nyaman. Jadi ada prinsip deeskalasi verbal ya ketika kita melakukan penata laksanaan pasien dengan gaduh gelisah. Kemudian, bila pendekatan tidak berhasil, maka dilakukan fiksasi fisik ya dengan persetujuan keluarga atau pengantar. Kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian kita atasi kondisi kegawat daruratan fisik terlebih dahulu. Kalau perlu, misalnya ada kondisi yang henti jantung, maka kita lakukan resusitasi jantung paru. Dan juga kolaborasi untuk pemberian antipsikotik dan juga anti-ansietas yang sifatnya sedatif. Ini adalah ruangan yang kedua ya. Jadi pasien ketika sudah stabil, sudah membaik, maka berikutnya adalah pasien akan dipindahkan ke ruang intensif psikiatri. Nanti teman-teman praktek di ruang intensif psikiatri selama kalau tidak salah 3 hari ya. Di ruang perawatan intensif ini eh, tindakannya diberikan secara terus-menerus pada pasien dengan kondisi darurat dan kita sesuaikan dengan level kedaruratan yang dialami oleh pasien. Dan di ruang intensif ini ada 3 fase ya tindakan intensif.
Ada intensif satu, intensif 2, dan intensif 3. Dan kita untuk pendiagnosisannya dengan rupa satu sampai 10, rupa 11 sampai 20, dan rupa 21 sampai 30. Tindakannya adalah intensif satu, 2, dan 3, dan monefnya juga intensif satu, 2, dan 3. Dan ini eh, gambarannya ya. Jadi kalau di intensif satu ini kurang lebih 24 jam pertama, intensif 2 ini 24 sampai 48 jam, intensif 3 48 jam sampai 72 jam. Kemudian untuk kriteria pasien darurat, kita mengacunya adalah di GAF score atau Global Assessment of Functioning Scale. Ya, jadi ini biasanya yang dirawat di bangsal perawatan intensif itu di GAF score 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan 21 sampai 30. Kondisi GAF score yang 21 sampai 30, maka perilakunya ini secara consider ya, secara berkesinambungan ya, dipengaruhi oleh delusion atau waham atau halusinasi atau gangguan yang serius pada komunikasi atau fungsi penilaian pada individu tersebut atau ketidakmampuan untuk melakukan fungsinya ya secara umum pada hampir semua area. Kemudian di 11 sampai 20 ini ada beberapa perilaku yang membahayakan, melukai diri sendiri maupun orang lain, atau gagal dalam mempertahankan personal hygiene atau gangguan secara umum pada fungsi komunikasinya pasien tersebut. Kalau di skor 1 sampai 10, maka pasien secara persisten ya membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi secara agresif dia melakukan sesuatu yang membahayakan diri maupun orang lain, dan juga ketidakmampuan dalam mempertahankan personal hygiene atau perilaku bunuh diri yang serius. Ya, perilaku resiko bunuh diri yang serius dengan ekspektasi ataupun harapan kematian yang sangat jelas. Ini Ruva yang kita gunakan ini mengacunya ke GAF score juga gitu ya. Jadi kita akan melihat kondisi pasien itu di intensif satu, intensif 2, atau intensif 3. Dan kalau intensif 3 maka pasien bisa akan segera dipindahkan ke bangsal perawatan tenang ya, atau di ruang maintenance. Ini untuk intensif satu ya, intensif satu itu indikasinya adalah pasien dengan skor 1 sampai 10 ya, skala Ruva. Prinsip tindakannya adalah life saving dan mencegah cedera pada pasien, orang lain, dan lingkungan. Sehingga untuk settingnya juga tempat tidurnya aman ya untuk pasien. Kemudian tindakannya adalah kita observasi secara ketat ya setiap 15 sampai 30 menit. Pemenuhan kebutuhan dasar tetap kita perhatikan, baik makan, minum, maupun perawatan diri. Kemudian ada manajemen pengamanan pasien yang efektif, ya pastikan bahwa pasien aman kondisinya. Kemudian terapi modalitasnya bisa kita berikan terapi musik, psikofarmakoterapinya juga intensif, ini efektif dan rasional, dan kita lakukan evaluasi setiap shiftnya apakah pasien sudah bergeser ke intensif 2 atau tetap di intensif satu. Untuk yang intensif 2, indikasinya adalah pasien dengan skor RUFA 11 sampai 20. Prinsip tindakannya adalah observasi lanjutan dari fase krisis ya tiap 30 menit sampai 1 jam. Kemudian ada pencegahan cedera pada pasien, orang lain, dan lingkungan. Untuk tindakan di intensif 2, kita tetap lakukan observasi setiap 30 menit sampai 1 jam ya. Ini intensif terus-menerus kita lakukan pengawasan. Kemudian kita lakukan tindakan keperawatan intensif 2, kemudian terapi modalitas, bisa terapi musik ataupun terapi olahraga, kemudian psikofarmaka dengan dosis optimal. Mungkin masih perlu injeksi ya di RUFA 2 ini. Dan kita lakukan evaluasi di akhir shift. Kemudian untuk tindakan intensif 3, skornya adalah 21 sampai 30 skala Ruva. Kita observasi setiap 2 sampai 4 jam, dan ini merupakan awal perawatan mandiri pasien sebelum pasien dipindahkan ke bangsal perawatan biasa. Kemudian ini adalah tindakannya, kita observasi setiap 2 sampai 4 jam. Kemudian tindakan keperawatan intermediate kita lakukan. Kita sudah masuk ke latihan-latihan ya, latihan ASP misalnya pada pasien dengan PK, kita latih nafas dalam, kita latih secara spiritual atau secara verbal, ataupun tentunya dengan 5 benar obat. Kemudian terapi modalitasnya, terapi musik, terapi olahraga, dan life skill terapi. Kemudian psikofarmakanya dosis optimal, dan biasanya sudah ganti terapinya tidak lagi injeksi tapi sudah diberikan per oral.
Dan kita juga evaluasi setiap shift untuk indikasi rujukan apakah nanti akan kembali ke puskesmas atau ke masyarakat atau keluarga ataupun dilanjutkan ke ruang rawat intermediate. Tapi sebagian besar pasien akan dirawat di ruang rawat intermediate ya setelah fase intensifnya sudah selesai atau sudah tidak muncul kondisi yang agresifnya. Kemudian ini yang di tahap selanjutnya, jadi pasien sudah baik, sudah stabil, maka pasien akan dipindahkan ke ruang maintenance. Jadi tidak hanya psikofarmaka yang diberikan, tapi juga ada kolaborasi PPA ya, profesional pemberi asuhan. Jadi ada perawat, ada ahli gizi, dan juga ada farmasi juga. Dan tentunya tujuan dari perawatan di bangsal maintenance ini adalah pasien bisa mencapai kondisi recovery ataupun bisa pulih dan juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjalani proses pemulihan mereka setelah kembali ke masyarakat atau kembali ke keluarga. Dan di rawat inap memang kita lakukan atau kita libatkan pasien untuk direhabilitasi ya di unit rehabilitasi psikososial dan ini di bangsal rawat inap pasien kita latih bagaimana cara mengatasi masalah termasuk mengenal gejalanya dan kita juga edukasi keluarga tentang bagaimana cara merawat pasien ketika di rumah dan tindakannya kita berikan tindakan generalis maupun tindakan spesialis ya jadi spesialis kami ada dua saya dan Pak Jalil. Dan pendekatannya untuk terapi yang dilakukan, kita lakukan secara individu maupun secara kelompok. Untuk diagnosisnya ada halusinasi, resiko perilaku kerasan atau perilaku kerasan, isolasi sosial, HDR, defisit perawatan diri, ada waham, dan juga resiko bunuh diri. Ini contoh dari salah satu diagnosis ya, gangguan persepsi sensori. Jadi kita gunakannya adalah 3S, SDKI, SLKI, dan PSIKI ya. Jadi misalnya kita tegakkan gangguan persepsi sensori. Jadi ini adalah etiologinya atau penyebabnya. Ada gangguan penglihatan, pendengaran, penghidupan, perabaan, atau hipoksia cerebral ataupun yang lainnya. Kemudian tanda gejala mayornya ini yang akhirnya kita tegakkan ya. Pasien tersebut mengalami gangguan persepsi sensori. Jadi secara subjektifnya pasien mendengarkan suatu bisikan atau melihat bayangan, merasakan suatu melalui indera perabaan, penciuman, atau pengecapan secara objektifnya mengalami distorsi sensori ya, jadi gangguan pada persepsi sensorinya, kemudian responnya tidak sesuai dan bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu. Kemudian untuk tanda gejala yang minornya, pasien mengatakan kesal ya secara subjektifnya, objektifnya pasien menyendiri, melamun, konsentrasinya buruk, ada disorientasi waktu, tempat, orang, atau situasi, kemudian bisa jadi ada curiga, melihat ke satu arah, mondar-mandir, dan bicara sendiri. Ini kondisi klinis terkait, maka untuk kondisi klinis terkaitnya yang ini ya, yang paling banyak ini adalah gangguan psikotik ya, dari diagnosis skizofrenia ya, ada gejala psikotiknya. Kemudian ini luarannya, jadi teman-teman nanti ketika membuat intervensi maka seperti ini ya untuk kriteria hasilnya. Jadi ketika pasiennya gangguan persepsi sensori maka tujuannya dalam 3 kali 24 jam persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil, misalnya verbalisasi melihat bayangan menurun, oh ini meningkat ya dari 1 ke 5, kemudian menarik dirinya bisa meningkat, melawannya meningkat dan seterusnya ya. Kemudian untuk respons sesuai stimulus, konsentrasinya membaik dan orientasinya membaik. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan TUM ataupun TUK. Kemudian intervensinya juga tidak menggunakan SP sepenuhnya ya. Jadi kita masih mix antara SP dan eh, intervensi yang ada di psiki. Jadi untuk intervensinya ada intervensi observasi, misalnya monitoring perilaku yang mengindikasikan halusinasi, monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan, monitor isi halusinasi, misalnya kekerasan atau membahayakan diri sendiri, terapeutiknya pertahankan lingkungan yang aman, kemudian lakukan tindakan keselamatan ketika tidak dapat mengontrol perilaku, ya misalnya pasien mendengar bisikan suruh melukai diri sendiri, kemudian dia melukai diri sendiri gitu ya, secara aktif, maka
Ada kondisi kita lakukan limit setting, pembatasan wilayah, atau pengekangan fisik ataupun seklusi. Kemudian diskusikan perasaan dan respon terhadap halusinasi. Jadi apa yang dirasakan ketika mendengar halusinasi, misalnya marah, jengkel, terganggu, dan lain sebagainya. Dan hindari perdebatan tentang validitas halusinasi. Sehingga bisa kita sampaikan, saya mengerti apa yang Bapak rasakan, tapi saya tidak mendengar apa yang Bapak rasakan. Kemudian edukasi, kita anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi, anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberikan dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi. Misalnya, saya mendengar bisikan, Bapak mendengar bisikan juga enggak gitu ya. Jadi dia mencari orang lain untuk memvalidasi apakah yang dia dengar itu didengar juga oleh orang lain. Kemudian anjurkan melakukan distraksi, misalnya mendengarkan musik, melakukan aktivitas, relaksasi gitu ya. Ini kalau untuk KSP kita masukkan di edukasi. Jadi ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi dengan menghadik, lima benar obat, bercakap-cakap, dan juga kegiatan terstruktur. Dan kita lakukan kolaborasi juga untuk pemberian obat antipsikotik dan juga anti ansietas jika diperlukan. Ini terapi vokasi yang kita ajarkan, ada membuat telur asin, membuat kue, membuat jahe instan, kemudian ada di rehab psikososial ada membuat sablon juga ya seperti ini. Kemudian ada apa sayuran juga ya, menanam sayur, berkebun itu juga kita ajarkan. Ini terapi vokasi untuk menjahit, ada bantal leher, ada membuat bunga-bunga seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa mengunjungi stand di unit rehabilitasi ya untuk misalnya mau beli souvenir ya seperti yang ini kecil-kecil seperti ini. Membuat tas juga. Nah, ketika sudah stabil, sudah tenang, maka selanjutnya pasien akan dipulangkan ke masyarakat ya. Sehingga di sini ketika sudah kembali ke masyarakat, maka yang dilakukan selanjutnya, fase yang berikutnya dilakukan adalah perawatan di masyarakat melalui community mental health nursing ya. Jadi perawatan kesehatan mental di komunitas atau di masyarakat. Jadi ini adalah pilar-pilar di dalam CMHN. Ada pendekatan manajemen, ada pemberdayaan masyarakat, ada kerjasama lintas sektor dan lintas program, kemudian ada asuhan. Jadi memang kalau kita bicara tentang masalah kesehatan jiwa, maka tidak hanya tugasnya dari rumah sakit jiwa saja atau puskesmas atau RSUD yang membuka pelayanan jiwa, tapi juga keterlibatan dari semua sektor ya. Ada sektor dari dinas kesehatan, dari dinas sosial gitu ya. Kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Jadi mental health is everyone business ya. Jadi kesehatan mental itu adalah urusannya orang, urusannya semua orang gitu ya. Dan mungkin itu yang ideal yang bisa kita lakukan. Jadi kesehatan mental, perawatan yang terbaik adalah di masyarakat atau berbasis masyarakat. Karena untuk cakupannya tentunya kalau di rumah sakit jiwa akan sedikit ya dibandingkan dengan komunitas. Di komunitas itu akan banyak cakupannya dan tentunya untuk kosnya atau biayanya juga lebih murah ya karena untuk fokusnya adalah promotif dan preventif. Ini adalah pendekatan manajemen di komunitas, jadi ada rencana bulanan gitu ya, kemudian ada pengorganisasian, pembagian wilayah kerja dan tanggung jawab bersama kader kesehatan jiwa karena di masyarakat kita biasanya melibatkan kader ya, kader kesehatan jiwa, kemudian melakukan deteksi keluarga yang kondisinya sehat, risiko maupun yang gangguan jiwa. Kemudian untuk pengarahan layanan kesehatan jiwa komunitas, ada iklim kerja yang menyenangkan, pengelolaan waktu yang efisien, keterampilan komunikasi yang baik, pengelolaan konflik, kolaborasi, pendelegasian, supervisi, negosiasi, dan advokasi, serta ada kegiatan pengendalian. Jadi ada pemantauan, penilaian terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, sudah sesuai atau belum ya dengan perencanaan yang ditetapkan bersama. Kemudian evaluasi kita bandingkan antara hasil pemantauan dan rencana kegiatan, analisa data kita eh, lakukan untuk mengukur dan menampilkan data yang diperoleh dari hasil evaluasi. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Ini kita lakukan penggerakan keluarga yang sehat ya untuk mengikuti penyuluhan terkait dengan masalah kesehatan jiwa maupun yang kondisi resiko ataupun yang gangguan jiwa untuk mengikuti TAK dan rehabilitasi. Kemudian melakukan kunjungan rumah juga pada pasien gangguan jiwa yang telah mandiri. Kemudian ketika menunjukkan gejala kekambuhan, maka kader bisa melakukan rujukan kasus ke perawat CMHN. Dan biasanya ini juga
bersinergi dengan perawat CMAN ya ketika home visit ataupun kunjungan ke rumah. Kemudian tidak lupa untuk mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian ini yang dilakukan selanjutnya adalah kerjasama lintas sektor dan program, ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masing-masing ini memiliki perannya tersendiri ya, tidak hanya rumah sakit jiwa saja, tidak hanya RSUD yang ada pelayanan jiwa, tidak hanya puskesmas, tapi juga melibatkan sektor yang lainnya. Jadi kemitraan ini adalah bentuk kerjasama antara tenaga kesehatan dengan sektor terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah atau non government dalam memberikan layanan kesehatan jiwa berdasarkan kesepakatan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi masing-masing apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan kejiwaan di wilayah tersebut, misalnya dengan Babin Kamtibmas gitu ya, atau Babinsa ketika pasiennya gaduh gelisah, ketika pasiennya mengamuk, maka kita libatkan mereka untuk membantu pada saat evakuasi ke rumah sakit. Atau misalnya dari UMKM misalnya, atau dari dinas sosial juga bisa kita libatkan. Misalnya bagaimana nanti pasien ketika sudah pulang dari rumah sakit jiwa gitu, apakah apa dirawat di panti atau seperti apa, atau di dinas tenaga kerja BLK ya, Balai Latihan Kerja, kira-kira memungkinkan nggak untuk kode gizinya ini bisa kita latih agar mereka bisa mandiri dan produktif, tidak menjadi beban bagi keluarga. Ini kegiatannya bahwa nanti akan ada pembentukan tim, menyusun tugas dan tanggung jawab masing-masing administrasi, kemudian melakukan kegiatan dan juga rapat koordinasi. Kemudian ini yang keempat dilakukan di CMAN, ada pasien care delivery, jadi asuhan keperawatan yang kita lakukan baik oleh kader maupun oleh perawat. Ya, kalau perawat di komunitas maka kita melatih pasien untuk mengendalikan gejala, melatih dalam merawat diri atau self care-nya, melatih bersosialisasi, melatih melakukan kegiatan rumah tangga atau activity daily living, kemudian latihan kerja. Ya, untuk asuhan medisnya maka ada penetapan diagnosis kesehatan jiwa dan pemberian psikofarmaka. Itu gambaran sekilas tentang bagaimana alur layanan eh, pasien dengan masalah kejiwaan. Mungkin saya akan tambahkan sedikit, mungkin ini karena teman-teman akan masuk ya di rumah sakit jiwa, mungkin ini beberapa tips ya yang bisa diterapkan ketika menghadapi kondisi yang krisis ya. Sebentar. Masih ada waktu ya Pak Mufli ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi siap. Jadi ini adalah yang bisa teman-teman lakukan ya ketika di bangsal perawatan psikiatri ya. Jadi kita harus memperhatikan employee safety ya. Selain pasien safety juga keselamatan pegawai kita harus perhatikan. Jadi eh, teman-teman bisa melihat ya, mengenali bagaimana kondisi denah di ruangan tersebut ya. Jadi kemungkinan ketika terjebaknya itu di mana gitu ya, dan kira-kira tempat untuk bisa mengamankan diri itu di mana ya. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan lingkungan yang ada di bangsal perawatan jiwa ya, baik itu di UPI maupun di bangsal perawatan maintenance. Kemudian teman-teman juga harus bersikap waspada ya terhadap tanda gejala dari perilaku kekerasan yang mungkin akan muncul pada pasien ya, misalnya pasiennya sudah mukanya merah gitu ya, sifatnya bersikap permusuhan, impulsif, teriak-teriak, mengancam, ya atau bicara tidak sopan dan lain-lain, maka teman-teman harus waspada ya dengan kondisi tersebut. Karena bisa jadi pasien akan melakukan perilaku kekerasan. Tapi teman-teman juga tidak perlu khawatir karena teman-teman supervisinya adalah supervisi tinggi, jadi PIN-nya nanti adalah PIN putih, jadi segala sesuatu harus di bawah supervisi dari CI maupun perawat yang ada di ruangan. Tapi teman-teman juga harus waspada dan ini ya aware dengan kondisi lingkungan yang ada di rumah sakit karena segala kemungkinan bisa terjadi ya. Dan lebih baik kita mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ada kasus pasien ada riwayat PK-nya, kemudian pernah ada yang laptopnya dibanting. Aduh ini cukup ini ya.
hal yang sebenarnya tidak diharapkan. Kemudian ada juga yang pasiennya itu menggunakan benda tajam ya untuk melukai mahasiswa. Ya, jadi memang kita harus benar-benar waspada dan kita perhatikan gelagat dari pasien agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian hmm, kondisi pasiennya tegang, gelisah, ya atau ya sudah menunjukkan perilaku yang agresif, maka kita harus sebaiknya waspada. Kemudian kita buat rencana keselamatan ya. Kemudian ini juga yang harus kita lakukan, nanti teman-teman akan mengikuti kelas matrikulasi untuk manajemen krisis tersendiri. Ya, nanti akan diajarkan bagaimana caranya, prosedurnya ketika menghadapi situasi pasien yang dalam kondisi krisis. Kemudian ini yang perlu diperhatikan juga, masukkan dasi atau hijab ya ke dalam pakaian kalau memungkinkan gitu ya, karena nanti bisa ketarik juga oleh pasien. Kemudian tidak menggunakan kalung dan anting-anting yang mencolok ya tentunya, dan walaupun tidak mencolok juga tidak dianjurkan dari PPI. Kemudian tidak memberikan informasi-informasi yang sifatnya pribadi ya. Kadang pasien itu karena tidak membawa alat komunikasi kadang minta mahasiswa untuk menghubungi keluarganya ya, sebaiknya tidak diberikan akses itu ya. Jadi ketika nanti pasien minta menghubungi keluarga maka diarahkan untuk menghubungi perawat yang ada di ruangan untuk bisa terhubung dengan keluarganya. Kemudian sediakan jalur untuk menyelamatkan diri ya. Perhatikan kira-kira akses mana yang bisa digunakan ketika kondisinya terdesak gitu ya. Kemudian tidak ada unsur benda tajam pada name tag-nya, sebaiknya tidak menggunakan aksesoris yang bersifat tali temali melingkari leher. Kemudian stetoskop juga bisa dijepitkan di sekitar pinggang, tidak dilingkarkan di leher. Kemudian gunting ya bisa digunakan sebagai senjata, maka hati-hati teman-teman jangan sampai terjangkau oleh pasien. Ya, nanti tanya ke perawat di ruangan ya kira-kira tempat untuk menyimpan tas mahasiswa itu di mana ya. Tapi sebaiknya ketika praktek tidak membawa benda tajam ya, karena khawatirnya bisa digunakan ataupun terakses oleh pasien sehingga digunakan untuk melukai orang lain. Ini ya yang sebaiknya dilakukan, di pinggang saja ataupun dipegang saja, tidak perlu dileherkan, dikalungkan di leher. Ini kan bisa berbahaya ketika ditarik oleh pasien. Tentunya mencegah lebih baik daripada sesuatu yang buruk dan tidak terduga terjadi pada diri kita ya. Jadi ini beberapa tips yang lainnya. Jadi kalau di ruangan itu, di ruangan perawat itu biasanya ada pintu masuk dan ada jendela ya. Jadi jendelanya itu bisa terbuka ya. Jadi ketika situasi terdesak maka bisa mencari akses untuk keluar. Kemudian tentunya kita juga ada kode-kode ya. Eh, kalau untuk henti jantung itu kan code blue ya. Kalau untuk yang jiwa itu code grey atau kode abu-abu atau code white. Ini teknik menenangkan pasien ya. Pastikan bahwa benda apa yang sedang dibawa oleh pasien ya bila ada supaya tidak dijadikan senjata untuk menyerang kita ya, tetap kita harus menunjukkan postur yang yakin ya, yang meyakinkan, tidak ragu-ragu atau kalau bahasa Jawanya itu ingah-ingih itu jangan ya. Jadi kita berdiri dengan percaya diri tapi juga tetap di bawah supervisi dari perawat ataupun CA yang ada di ruangan. Ketika kita menenangkan pasien, kita pertahankan kontak mata, kemudian hindari berdebat dengan pasien, karena nanti kalau berdebat jadi bisa meningkatkan kondisi agresi pada pasien. Jadi kita apa adu mulut kan nggak ini ya nggak elok ya, sehingga tidak kita sehingga kita hindari berdebat dengan pasien. Kemudian kita juga hindari bahasa tubuh yang mengancam, ya. Itu yang membuat pasien tidak nyaman ya ketika kita berkacak pinggang gitu ya, seolah-olah kita sedang menantang mereka. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita harus berusaha menenangkan kondisi pasien agar mereka bisa lebih tenang lagi. Kemudian kita bicaranya juga lembut tapi tegas. Kemudian kita komunikasikan dengan baik tentang segala informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Ya, saat ini butuh informasi apa gitu ya. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka bisa kita komunikasikan ke perawat yang ada di ruangan. Kemudian kita berikan beberapa alternatif.
Kemudian apabila situasi berlanjut buruk ya, kurangi stimulus atau perangsangan penyebab kemarahan pasien. Kemudian ini yang harus kita lakukan ya. Tapi tetap pada saat apa? Pada saat kita menangani pasien dengan gangguan jiwa, tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Tidak dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan ya. Karena tentunya tadi saya sampaikan bahwa prinsipnya adalah pasien aman, petugasnya aman ya. Tetap kita menghargai hak asasi manusia pasien dengan gangguan jiwa, ya, selayaknya mereka adalah manusia seperti kita, ya. Jadi kita hargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dan kita juga saat ini sedang apa ya, menggalakkan untuk WHO Quality Rate, ya. Jadi kita memberikan perawatan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang berkualitas, ya. Tetap kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Mufli. Mungkin nanti selanjutnya akan didiskusikan di sesi yang berikutnya. Ya, terima kasih Pak Heri atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya terkait pasien-pasien yang memiliki karakter khusus seperti ini. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan boleh raise hand, boleh ketik di kolom chat. Ini teman-teman yang angkatan ini yang dulu S1-nya pernah PKK Jiwa enggak ya? Saya agak-agak lupa. Boleh di-share pengalamannya atau ada yang perlu ditanyakan. Atau Pak Heri mau memberikan contoh kasus lagi Pak, apa yang paling menjadi sorotan penting gitu kan. Apakah sama misalnya ada permintaan dari pasien, kita boleh memberikan misalnya hal-hal seperti itu gimana Pak? Maksudnya ada permintaan khusus dari pasien gitu ya? Ya, misalnya pinjam telepon, minta telepon. Oh iya. Kadang-kadang pasien kan pinter akalnya gitu loh. Tinggi. Sehingga tentunya kita harus memperhatikan hal tersebut ya, karena tidak diizinkan untuk langsung dari apa dari yang bukan nomor rumah sakit langsung ke keluarga. Jadi harus dari nomor rumah sakit baru bisa dihubungkan ke keluarganya. Jadi kita bisa sampaikan ke pasien dengan cara yang asertif gitu ya. Jadi pasien bisa menerima. Dan memang tips yang lainnya ketika praktek teman-teman jangan menggunakan alat komunikasi secara berlebihan. Jadi seperlunya saja gitu ya, karena itu bisa menjadi bad news bagi pasien ya. Jadi ketika sedang tidak ada kegiatan ya lebih baik mungkin apa lebih baik diskusi dengan pasien atau membantu eh, memenuhi kebutuhan dari pasien atau melakukan interaksi atau terapi aktivitas kelompok dibandingkan dengan teman-teman ngobrol sendiri dan juga bermain HP sendiri. Itu yang membuat mungkin pasien jadi tertrigger ya atau terstimulus untuk menanyakan untuk meminta mahasiswa, Mbak boleh nggak saya dihubungkan dengan keluarganya seperti itu. Jadi mungkin tips yang lainnya selain kita menolak permintaan dari pasien ya teman-teman tidak menggunakan alat komunikasi secara berlebihan di ruang bangsal perawatan karena di bangsal jiwa itu relatif lebih santai ya dalam tanda kutip gitu dibandingkan dengan bangsal perawatan fisik itu kan banyak tindakan kalau kita lebih banyak ke interaksi terapi aktivitas kelompok ya jadi ketika memang sedang off gitu ya tidak kemudian menggunakan alat komunikasinya secara berlebihan jadi seperlunya saja teman-teman menggunakan gadget ataupun alat komunikasi. Seperti itu, Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan ke pasien untuk nanti bisa bertanya ke perawatnya untuk dihubungkan dengan keluarganya. Karena memang pasien tidak membawa alat komunikasi selama perawatan di rumah sakit. Gitu, Pak. Ya, kadang-kadang kan pasiennya itu sulit dibedakan ini pasien yang sudah sembuh atau yang pura-pura sembuh tapi ngakalin perawatnya itu, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, teman-teman ada yang mau disampaikan? Boleh. Mas Hengki juga boleh. Ada yang ditanyakan untuk mengantisipasi ya, untuk mengantisipasi atau ingin sebelum kelahan udah disiapkan sekarang gitu ya.
Sama itu mungkin apa memperhatikan jarak aman dengan pasien ya ketika berkomunikasi ya paling nggak ya 0,5 meter sampai 1 meter ya. Ketika kita berkomunikasi dengan pasien jangan terlalu dekat dengan pasien karena kita tidak bisa memprediksi perilaku pasien ya karena kadang pasien tiba-tiba impulsif ya. Dan ketika jarak kita aman, insya Allah di luar jangkauan. Ketika di luar jangkauan pasien, insya Allah kita aman ya, tidak sampai apa terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Tapi semoga teman-teman semuanya lancar ya praktek di rumah sakit jiwanya dan aman semuanya sehat dan testimoninya dari yang praktek di tempat kami mereka juga happy senang gitu ya mahasiswanya bahkan minta tambah gitu tambah waktunya karena ya menyenangkan menyenangkan ketika praktek di rumah sakit jiwa Insya Allah. Ya, mungkin beberapa hal Pak yang perlu menjadi apa namanya penasaran saya gitu. Pasien-pasien seperti ini itu kan dalam tanda kutip kita gunakan sudut pandang seperti apa gitu ya. Kalau kita gunakan seperti pasien yang sakit fisiknya itu kan kita bisa berkomunikasi secara ideal, komunikasi asertif secara ideal. Tapi kalau pasien seperti ini, kalau kita masih punya kecurigaan bahwa pasien ini itu belum sembuh, kita masih punya kecurigaan bahwa pasien ini itu kadang ada kemungkinan untuk mengakali atau ada kemungkinan nanti mencelakai kita gitu, masih boleh kah ya Pak ya? Maksudnya lebih ke mindset kita gitu ya Iya, jadi kadang-kadang saat iya, berkomunikasi dengan mm, mereka ya. betul Pak. Mindset kita itu melihat pasien ini kan agak berbeda. Jadi kita masih ada kecurigaan-kecurigaan ke pasien itu apakah diperbolehkan atau kita ya istilahnya kecurigaan itu harus dihilangkan gitu. Iya. Mungkin curiganya harus dihilangkan, tapi waspadanya tetap harus kita tingkatkan ya barangkali ya Pak Mufli ya. Ya kita mindsetnya adalah perilaku mereka tidak bisa kita prediksi, tapi mereka juga butuh pertolongan dari kita ya, butuh butuh sentuhan dari kita gitu ya, sehingga tetap kita lakukan komunikasi yang seperti biasanya gitu ya, tidak kemudian akhirnya berpikir yang hmm, eh, sifatnya adalah labeling atau stigma terhadap mereka gitu ya. Tetap kita lakukan komunikasi dengan sebaik-baiknya dan biasanya pasien-pasien yang dirawat di bangsal maintenance mereka sudah stabil, sudah kooperatif dan sudah bisa kita ajak interaksi dan bisa kita latih juga mereka untuk mengendalikan gejala-gejala. Misalnya ada halusinasi atau RPK gitu. Biasanya mereka sudah sangat kooperatif ketika di bangsal perawatan maintenance gitu. Seperti itu. Kalau pasiennya ISOS ya memang kita harus sering-sering ngajak interaksi mereka gitu agar hubungan interpersonalnya menjadi semakin baik. Ketika pasiennya defisit perawatan diri juga kita bimbing dalam perawatan dirinya. Tapi secara umum ketika di bangsal perawatan maintenance itu relatif lebih stabil dan bisa kita ajarkan sesuatu kepada mereka untuk kita ajarkan mereka dan mereka bisa praktekkan ketika di rumah ataupun pada saat di keluarga seperti itu. Oke. Nah, kita Artinya kalau kita jaga jarak 1 meter, 1 meter kan tadi kan. Kemudian mm, ada ya sorot mata kita masih melihat ada kewaspadaan atau kecurigaan, ketidakpercayaan pada pasien itu masih sembuh total, ada kemungkinan dia melakukan kekerasan dan lain-lain. Itu apakah beresiko menimbulkan ketidakpercayaan juga dari pasien terhadap apa yang kita lakukan, Pak? ya jadi biasanya mereka itu lebih sensitif ya, lebih Hmm. merasakan gerak-gerik kita ya, perilaku kita. Sehingga yang harus kita lakukan memang kita ketika merawat mereka kita niatkan untuk membantu mereka ya secara ikhlas, secara tulus. Itu biasanya mereka akan merasakan gitu. Dan waspada tadi bukan berarti kita curiga ya atau kita takut. Biasanya kalau kita takut malah juga pasiennya akan merasa ini mahasiswanya kok takut itu
dirasakan oleh mereka gitu. Sehingga ya kita berusaha untuk ikhlas dan niatkan untuk menolong mereka, niatkan untuk membantu mereka itu akan bisa terasakan kok oleh mereka. Dan kadang pasiennya juga merasakan waktu misalnya interaksi ya kita dampingi itu pas mahasiswa itu kelihatan bingung, itu mahasiswa kadang justru yang menenangkan mahasiswanya, Mbak jangan grogi gitu. Jangan grogi, udah biarin, udah santai aja gitu. Kadang seperti itu. Jadi mereka lebih sensitif dan mereka juga bisa lebih menerima kalau kita memang tulus untuk membantu mereka seperti itu. Hmm. Jaga, jaga jarak bukan kemudian akhirnya kita jauh-jauhan gitu. Kalau setengah meter kan ya nggak terlalu jauh ya, 50 40 sampai 1 meter kan juga nggak terlalu jauh, tapi setidaknya kita bisa lebih aman ketika berinteraksi dengan mereka gitu. Hmm. Dan biasanya kalau Pak Heri interaksi, kalau saya interaksi ya teman-teman, itu biasanya ada meja gitu ya, sehingga bisa terhalang meja, tapi ya kita komunikasi biasa gitu. Dan kita mengeksplor apa yang mereka rasakan dan kiranya apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Insya Allah aman sih, insya Allah aman. Pada saat nanti kita Ya, berada di bangsal perawatan psikiatri. nggih. Menarik ya teman-teman ya. Saya malah ingin banyak bertanya loh. Teman-teman yang lainnya ini udah apa namanya siap-siap untuk bertanya ya. Terkait masih lanjut Pak, terkait ketulusan yang diberikan oleh perawat tadi itu. Eh, ini cerita dari mahasiswa juga yang praktek kemarin yang baru semester berapa yang sempat ke Magelang. Bahkan ada pasien itu yang dalam tanda kutip sangat tertarik terhadap mahasiswa tersebut karena mungkin ketulusannya kelebihan. Jadi, jadi kayak kantil aja terus nempel aja sama mahasiswa. Nah, ini menghindari hal-hal tersebut gimana Pak? Khawatirnya kan ini antara menjaga jarak nanti kepercayaannya turun, memberikan keikhlasan, khawatirnya malah terikat, lebih emosional kayak gitu. Ada trik nggak Pak? Iya betul ya, kadang pasien itu merasa kehilangan ketika nggak ada mahasiswa gitu. Ya udah nggak ada lagi mahasiswa yang praktek gitu ya. Jadi semangatnya kadang turun pasiennya gitu ya. Karena mungkin mahasiswanya caring gitu ya, ikhlas tadi ya, sehingga pasien merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Dan itu menurut saya itu poin plusnya ya, poin plusnya akhirnya pasien merasa nyaman dengan kehadiran kita. Tapi juga tetap kita harus memperhatikan batasan-batasan ya, nurse client relationship ya, hubungan perawat dan klien kita harus jelaskan di awal pada saat kita berinteraksi dengan pasien bahwa kita adalah perawat yang akan merawat dan jenengan adalah yang kita rawat seperti itu. Mungkin di awal kita jelaskan seperti itu dan hubungannya adalah hubungan yang terapeutik ya, dalam arti fokus pada kesembuhan dari pasien, bukan hubungan yang sosial. Biasanya hubungan sosial yang berlebihan itu yang akhirnya menjadi apa ya? Akhirnya hubungan perawat dan kliennya jadi terlewati. Itu yang mungkin sebaiknya dihindari. Seperti itu, dan mungkin teman-teman juga sudah sudah mendapatkan materi tentang therapeutic use of self ya. Jadi menggunakan diri kita menjadi seseorang yang terapeutik ya. Kita melakukan klarifikasi nilai pada diri kita, kemudian kita menjadi pribadi yang terbuka ya, menggunakan Johari Window itu. Kemudian kita juga menerapkan prinsip etik dan kita menjadi role model bagi pasien kita. Mungkin itu. Jadi mungkin yang bisa kita hindari adalah hubungan yang sifatnya sosial, bukan yang dan seharusnya yang terapeutik, hubungan terapeutik yang kita bangun dengan pasien. Gitu. Ya, Dan sepertinya dari Unrio bagus-bagus nih mahasiswanya ya, dari segi caring ke pasiennya. Mudah-mudahan nanti di angkatan ini juga tetap bisa amin. dipertahankan atau ditingkatkan untuk sikap caring, empati terhadap pasien di bangsal perawatan jiwa. Apalagi lama perawatan, lama apa? Lama prakteknya juga cukup ya, cukup. Sebenarnya paling lama dari Unrio ini 4 minggu. 4 minggu. Ya mau kita Iya. tambah sebenarnya Pak. Oh, mau ditambah lagi boleh siapa? Hukumnya, kalender hukumnya yang sulit. Nggih, masih menarik nggih Pak. Mungkin ada pertanyaan yang mahasiswa khawatirkan ya. Ini penyakitnya menular nggak Pak? Khawatirnya
tertular dengan kondisi kejiwaan pasien di sana akhirnya bisa aja membuat kejiwaan eh, mahasiswa itu ya sedikit-dikit ada eh, ya ketular lah bahasanya gitu. Ya, insya Allah eh, untuk gangguan jiwa tidak menular ya, tidak Ya. menular. Buktinya saya sudah 16 tahun ini tidak tertular itu, enggak ya? Atau karena di sini nggak sembuh-sembuh gitu ya, jadi nggak keluar-keluar dari IC Keluar gitu ya. keluar. Ya. Ya, tapi selama kita apa, menetapkan batasan-batasan gitu ya, ataupun kita memperhatikan sikap yang harus kita terapkan pada pasien, insya Allah tidak terpengaruh ya perilaku kita. Walaupun ada jurnal literatur yang menyebutkan bahwa perilaku itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Dan saya rasa karena kita seorang profesional, kita seorang perawat, ya kita tahu batasan itu sehingga perilaku kita tidak terpengaruh oleh pasien gitu. Justru kita yang membuat pasien terpengaruh dengan kita ya karena kita menjadi role model yang mereka tadinya apa marah-marah, perilakunya maladaptif dengan kehadiran kita justru mereka yang terpengaruh dengan kita. Perilaku adaptifnya, coping adaptifnya bisa kita ajarkan pada mereka eh, mereka menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan justru kita ketika di bangsal jiwa itu kita menjadi semakin sabar ya, semakin eh, bersyukur ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan mental ya tidak seperti mereka gitu. Mungkin itu hikmahnya ketika kita sebagai seorang perawat jiwa. Ya mungkin ada yang tertarik teman-teman jadi perawat jiwa, boleh silakan. Ya. Insya Allah Ya. menyenangkan. Ya, itu ya gambaran di keperawatan jiwa. Kita ada alumni juga di jiwa tapi di Kalimantan, Pak. Oh, ji, ji, ji. Angkatan uh, agen itu apa? A4 ya, A4. A4. Sekarang kalian adalah 18. Jadi selisihnya 16 empat tahun. belas tahun empat ya, belas empat tahun belas ya. tahun. Berarti 2010 ya, Pak ya? Ya, masih dan masih 2010. tersambung komunikasinya kemarin. Ya. Ya, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan atau sudah cukup untuk sementara ini? Kita kasih plus dulu buat Pak Heri. Terima kasih Pak Heri ya. Lihat chat-chatnya sih tidak ada yang muncul Pak pertanyaan. Atau ada yang mau ngomong langsung sudah saya buka open mic-nya ya. Silakan kalau disampaikan langsung. Pak izin tanya apa protokol keamanan loh. Protokol keamanan harus diikuti saat berinteraksi dengan pasien. Nah, ada satu pertanyaan lewat chat ini Pak Heri. Jadi, terima kasih Mbak Irma, pertanyaannya bagus sekali ya. Protokol keamanan sih sebenarnya tidak ada protokol keamanan, hanya saja tadi yang Pak Eri sampaikan untuk kita lebih waspada dan kita lakukan jarak apa yang aman dengan pasien dan beberapa tips tadi juga sudah Pak Heri sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan pada saat praktek gitu ya. Dan selain itu kita juga apa ya bersikap yang tidak menstimulus pasien ya. Dan kita kan bisa melihat riwayat dari pasien juga ya. Riwayat pasien ketika ada riwayat perilaku kekerasan itu juga yang perlu kita waspadai pada saat berinteraksi dengan pasien. Ya kita lebih apa ya, lebih pinter-pinternya kita untuk mencegah ataupun memitigasi resiko yang mungkin bisa terjadi pada diri kita. Kalau protokol khusus tidak ada protokol khusus. Hanya saja tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan pada saat eh, pasien berpotensi agresif. Kalau pasien yang melakukan percobaan bunuh diri, maka kita lakukan pengawasan secara intensif ya pada pasien tersebut agar pasien tidak melakukan upaya percobaan bunuh diri dan tetap kita lakukan pengkajian secara menyeluruh dan apa pada saat kita bertemu dengan pasien resiko bunuh diri, jangan kita sampaikan bahwa kamu itu kurang iman ya atau kurang ibadah itu juga tidak boleh kita sampaikan ya. Tetap kita hargai apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan seperti itu dan kita pada saat kondisi seperti itu lebih banyak dukungan yang kita berikan dan kita berikan pilihan alternatif coping yang lebih baik ya bahwa bunuh diri itu bukan bukan jalan yang terbaik, tapi ada jalan yang lebih baik ya selain bunuh diri.
Seperti itu. Ya, itu ya Mbak Irma Arnestia jawabannya terkait keamanan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Irma. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup, terima kasih Pak Heri atas materinya yang disampaikan, insight-insight tentang pasien di jiwa yang bagi saya sendiri itu pasien yang unik, dan mohon izin menyampaikan sertifikat untuk kegiatan kali ini atas kesempatan yang sudah disempatkan sehingga dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa kami. Dan kita kasih plus dulu buat Pak Heri, teman-teman semuanya. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sukses buat semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Eri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Eri ada miskomunikasi sedikit tadi. Dan ke depan mohon nanti mahasiswa kami dibimbing kalau sudah sampai di sana. Kebetulan memang 80 ini semuanya full di sana nih Pak. Semoga lancar, sehat Amin. semuanya. Ya, Sampai bertemu di Suroyo, ya, Rumah Sakit ya. Suroyo. Suraya Hospital. Suroyo Hospital, ya. Saya semoga tidak lupa mengucapkannya, tapi masih di otak saya. Iya, Suraya Magelang. di Ya, Suroyo Hospital. Untuk ya. materinya nanti saya kirimkan ke Pak Adi. Atau ini saya juga proses kirim, nanti kalau keburu di close, nanti saya kirimkan ke Pak Adi aja nih. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Oke. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Mufli ada salam dari Pak Ali Roatib. Nggih, salam balik ke Pak Ali. Matur nuwun. Ya.